Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Rahmawati dengan NIM 2280220033, Prodi Pendidikan Fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih kalian semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, kabarnya baik ya. Nih, jadi aku pengen ngejelasin sedikit aja tentang rukun iman dan rukun Islam. Nih sebelumnya, ada yang tahu nggak sih rukun iman itu apa? Rukun iman itu Apa? yakin, kita percaya. Rukun iman ini dasar keyakinan agama Islam. Ada yang tahu nggak definisi iman itu apa? Itu kepercayaan. Kepercayaan. Jadi benar, iman itu percaya atau meyakini. Itu secara bahasa. Kalau secara istilah itu iman membenarkan, mengucapkan dengan lisan, membenarkan dalam hati, dan melakukan dengan perbuatan. Nah, yang tahu rukun iman ada berapa? Saya Berapa? ada 6. Oh, ada 6. Jadi rukun iman ini ada 6 sesuai sama Quran surat An-Nisa ayat 136 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, Rasulnya, dan kepada kitab Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Nah, coba sekarang sebutin rukun-rukun iman. Adel, yang pertama, iman kepada Allah, Iman kepada malaikat, iman kepada kita, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan kode dari kode. Nah, jadi ini awak mau dijabarin satu-satu ya. Yang pertama itu iman kepada Allah. Ada yang tahu nggak sih kenapa kita harus beriman kepada Allah? Padahal kita kan nggak bisa ngeliat Allah ya, kita nggak bisa ngeliat Allah, kita nggak tahu wujud Allah kayak gimana. Tapi kenapa kita harus beriman kepada Allah? Karena Allah yang menciptakan kita. Betul. Ih, kok Karena sesuai sama pengertiannya, kita harus bisa membenarkan dalam hati, itu termasuk iman. Kita harus percaya kalau Allah itu ada. Nah, terus yang kedua, beriman kepada malaikat. Nah, malaikat yang wajib kita imani ada berapa? 10. Tuh, selain kita harus mengimani 10 malaikat itu, kita juga harus mengimani sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya tuh kayak malaikat itu tuh nggak tidur, nggak makan, nggak minum, terus nggak ada hawa nafsu. Kita juga harus, kita juga harus mengimani itu semua. Selain itu tugas-tugasnya juga. Terus yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab suci. Kitab suci kita apa? Al-Quran. Nah, ada berapa kitab suci yang wajib kita imani? Ada 4. Jabur, Taurat, Injil, Al-Quran. betul. Nah, ada yang tahu nggak kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Daud, Kalau Taurat, Musa, Injil, Nabi Isa, kalau misalnya Al-Quran diturunkan sama Nabi siapa? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku mau nanya, Apa tuh? Kenapa sih kita tuh harus mengimani keempat-empatnya dari kitab itu? Kan kita cuma orang Islam ya. Kan kitab kita cuma Al-Quran, tapi kenapa kita wajib mengimani kitab-kitab yang tadi disebutin? Karena ini kalau menurut aku ya, kita tuh cuma wajib mengimani doang, nggak harus mengikuti isinya gitu. Kan namanya kitab itu semuanya ngajarin kebaikan ya, hakikatnya tuh ngajarin kebaikan. Karena kita harus percaya kalau misalnya kitab itu beneran ada, kayak Zabur itu diturunnya ke siapa, itu kita harus percaya kalau itu ada. Kita sebatas mempercayai aja gitu, mengimani. Tapi kalau misalnya buat pedoman kita ya tetap Al-Quran gitu. Nah, lanjut terus ke yang keempat, yaitu beriman kepada Nabi dan Rasul. Siapa yang tahu ada berapa Nabi dan Rasul yang wajib kita imani? 25. Nah, pintar. Jadi sebenarnya Nabi itu banyak banget, tapi Rasul cuma 25. Dan yang wajib kita imani itu ada 25. Kemudian hari kiamat atau hari akhir. Jadi hari kiamat ini ada 2. Siapa yang tahu? Apa? Kiamat sugro sama kiamat kubro. Betul. Contoh kiamat sugro apa, Adel? Kayak gempa bumi, tsunami, dan bencana alam lainnya.
Betul. Nah, itu kan tadi contoh dari kiamat sugro. Kalau kiamat kubro itu ya hari akhir gitu. Nanti pasti bakal terjadi, tapi kita nggak tahu kapan. Terus kemudian yang terakhir beriman kepada qada dan qadar. Ada yang tahu nggak sih bedanya qada sama qadar itu apa? Nggak tahu. Nah, qada ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang udah ditetapin sebelum terbentuknya alam semesta nih. Nah, kalau qadar ini bentuk perwujudan dari ketetapannya ini. Contoh, misalnya kalau qada ini yang masih bisa kita rubah. Contohnya gini, misalnya kita pengen pinter. Nah, kita tuh harus belajar, kita tuh harus doa juga. Kalau kita mau kaya juga sama, kita harus rajin kerja dan jangan lupa berdoa sama Allah supaya ya bisa berubah gitu takdirnya kita. Nah, tapi kalau misalnya qadar ini ketetapan yang benar-benar nggak bisa dirubah kayak takdir. Misalnya kayak kematian manusia itu udah nggak bisa dirubah. Terus jenis kelamin itu juga udah nggak bisa dirubah, kayak gitu. Tapi kalau yang ubah jenis kelamin gimana? Itu udah berubah takdir, itu dosa besar, itu nggak boleh ya. Nah, lanjut kita ke rukun Islam. Nah, rukun Islam ini pengertian dari rukun Islam itu pokok-pokok ajaran Islam yang mengandung 5 perintah. Siapa yang tahu 5 perintah itu? Febri, 5 perintahnya apa aja? Ayo. Pertama syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 pergi haji bagi yang mampu. Nah, benar. Jadi, yang pertama itu 2 kalimat syahadat. Kalau misalnya ada orang non-muslim mau masuk Islam gitu, pasti harus baca 2 kalimat syahadat. Coba yuk kita baca bareng-bareng ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, artinya itu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nah, 2 kalimat syahadat ini tuh sakral ya. Jadi kalau misalnya kita sebagai muslim udah mengucapkan itu, berarti kita udah janji sama Allah kalau kita harus mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Lanjut, yang kedua itu mendirikan sholat. Jadi sholat itu kan ada 2 ya, ada sholat wajib sama sholat sunnah. Nah, sholat wajib itu ada berapa waktu? Ada 5. Coba sama sebutin. Ada sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Benar. Yang ketiga itu ada menunaikan zakat. Nah, zakat juga terbagi menjadi 2, ada zakat fitrah dan zakat mal. Tapi yang wajib itu kan zakat fitrah ya. Ada yang tahu nggak zakat fitrah itu kapan kita harus menunaikan zakat fitrah? Pas bulan puasa. Nah, benar, di akhir bulan Ramadan atau sebelum Idul Fitri. Terus yang keempat itu ada berpuasa. Nah, puasa itu ada 3 jenis, ada puasa wajib, puasa sunnah, dan puasa nazar. Nah, siapa yang tahu puasa wajib itu di bulan apa? Di bulan puasa, di bulan Ramadan. Nah, benar, di bulan Ramadan. Wajib ya puasa, kecuali kalau misalnya kita sedang halangan gitu. Terus yang terakhir menunaikan haji bagi yang mampu. Ada yang tahu nggak bulan haji itu bulan apa? Zulhijjah. Pinter Febri pinter banget. Nah, menunaikan haji ini kan bagi yang mampu ya. Tapi tuh mampu itu bukan cuma secara materi, tapi secara batin, secara lahir itu tuh harus mampu gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Enggak. Cukup. Mungkin itu aja kali ya. Semoga bisa dimengerti dan bermanfaat. Mohon maaf kalau misalnya banyak salah kata atau penjelasannya kurang jelas gitu. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.